Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ini adalah majlis pertama yang kita sediakan untuk mudzakarah, karena saya yakin masalah ini adalah bukan masalah yang belum kita ketahui, baik itu secara umum ataupun terperinci. Namun hayatul ilmi mudzakaratuhu, ilmu itu akan hidup ketika kita mengulang-ulangnya. Apalagi ini berkaitan dengan amalan kita yang sedang kita jalani di hari-hari ini insyaallah ta'ala. Maka kita ingin menguatkan sekali lagi ilmu kita agar kita tidak melalaikan hari ini. Jangan sampai hari yang mulia ini, yang jumlahnya terbatas ini, lewat begitu saja sebagaimana mungkin kita melewatkan Ramadan yang kemarin. Akhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ketahui bersama bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah dia adalah hari yang sangat mulia. Seandainya dia tidak memiliki kemuliaan, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya kurang lebih sebanyak 2 kali dalam Al-Qur'an, maka cukuplah itu sebagai keutamaan bagi seorang muslim untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya di hari-hari ini. Di antara ayat yang menyebutkan tentang hari-hari ini adalah dalam surat apa? Al-Fajr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walayalin ashrin, dan demi 10 malam, demi malam yang 10. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan atau mengungkapkan tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan walayalin, malam-malam. Maka ini menguatkan apa yang akan kita sampaikan nanti, bahwasanya keutamaan 10 hari Zulhijjah ini mencakup siang dan malamnya. Mencakup siang dan malamnya, bukan hanya siangnya. Baik. Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang sanadnya dihukum jayyid oleh para pentahqiqnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Ashru an-Nahr atau Ashrul Adha." 10 yang disebut di dalam ayat ini adalah 10 hari bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai 10. Wal witra yaum Arafah wasyaf'i wal witr, dan ganjil yang disebut dalam ayat tersebut adalah hari Arafah, tanggal 9-nya. Wasyaf'a yauman nahar, dan genap yang disebut dalam ayat itu adalah tanggal 10-nya, yaitu hari menyembelih, hari nahar. Sehingga hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ini menafsirkan ayat kedua dan setelahnya dari surat Al-Fajr. Maka akhwatul iman azallahu iyyakum jami'an, sampai di sini antum bisa mengetahui batilnya gerakan sebagian orang-orang yang mencukupkan diri dengan Al-Qur'an tanpa memperdulikan tafsirnya. Bagaimana dia akan memahami ayat seperti ini, walayalin ashr? Apa maksudnya? Ada salah seorang ikhwan pernah menghadiahkan sebuah buku kecil yang dibagi-bagikan di sebuah pom bensin di bagiannya yang di Mamben itu. Ketika itu isinya itu mengajar tentang bagaimana beribadah dalam Al-Quran. Dia nukil ayat tentang perintah untuk salat di dalam surah Al-Baqarah. Ketika di sana di alam ayat itu disebutkan bahwasanya jika kalian sudah merasa aman, itu berkaitan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang salat khauf,
Ayat itu berkata, jika kalian sudah merasa aman, maka salatlah kalian sebagaimana Allah mengajari kalian. Timbul pertanyaan, bagaimana Allah mengajari kita salat? Dan subhanallah, karena dia sangat menjauh dari hadis atau tafsir lainnya, maka dia menafsirkannya dengan ayat yang lain, yang intinya adalah salat dalam hati, hanya berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Inilah ketika seseorang menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau salafus saleh, maka dia akan jauh dari agama Allah sejauh-jauhnya. Dan ini salah satu contoh bagaimana mungkin seseorang akan memahami walayalin ashrin dengan benar, dan bagaimana mungkin dia akan sampai kepada kesimpulan bahwa maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali dengan cara kembali kepada tafsir Al-Quran, dan sebaik-baik tafsirnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali sekali lagi, walayalin ashrin maksudnya adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Hajj, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haji, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan umumkanlah ibadah haji di tengah manusia, sehingga mereka akan mendatangi engkau, yaitu akan beribadah haji dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan yang kurus. Mereka datang dari segala penjuru, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka bisa menyaksikan manfaat yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka yadhkuru ismallah, agar mereka bisa menyebut nama-nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan tafsirnya dari Abdullah bin Abbas dengan sighah jazm, artinya tanpa sanad dia sebutkan wa qala Ibnu Abbas, tapi inilah sighah jazm, artinya dia sahih menurut Imam Bukhari, hanya saja tidak memenuhi syaratnya beliau dalam Sahih Bukhari, sehingga beliau hanya menyebutkan saja langsung wa qala Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, dia mengatakan bahwa makna ayat itu adalah yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan inilah tafsir Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan seterusnya. Mayoritas para ulama tafsir menafsirkan ayat itu dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai di sini kita mengetahui bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang diagungkan dalam Al-Quran. Dia digunakan untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memiliki hak untuk bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan untuk berzikir secara khusus di hari-hari tersebut. Ini menunjukkan keutamaan hari-hari tersebut. Bagi orang yang memahami tentang maksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat seperti ini, ketika bersumpah kemudian ketika menyebutkan ibadah tertentu, maka dia akan memahami bahwa Allah mencintai hari-hari tersebut, dan Allah mencintai amal-amal saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut. Nah, kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini juga sudah sering kita dengar, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashri." Amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini paling Allah cintai. Tidak ada amalan-amalan di selainnya yang bisa menandinginya. Artinya salat 5 waktu yang antum kerjakan di hari ini, hari Kamis ini, maka ini melebihi atau tidak bisa ditandingi oleh hari Kamis manapun di tahun-tahun kemarin atau di hari-hari kemarin. Itu juga puasa yang antum lakukan di hari ini, baca Al-Quran yang antum lakukan di hari ini, sedekah yang antum lakukan di hari ini, amar ma'ruf yang antum lakukan di hari ini, zikir yang antum lakukan di hari ini, salawat yang antum lakukan di hari ini, semuanya itu tidak bisa ditandingi oleh amal saleh yang antum lakukan di selain hari ini secara kualitas dan kuantitas.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas sabdanya mengatakan, "Ma min ayyamin al-amal as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh seseorang di hari-hari biasa bisa menandingi amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Itu yang paling Allah cintai di hari-hari ini. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah bisa menandingi dia? Karena sebagaimana kata kita kemarin, jihad adalah puncak Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali satu pun, baik hartanya ataupun jiwanya. Jadi lafaz hadis ini berbunyi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak ada yang kembali dari hal itu sedikit pun. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ada kemungkinan makna hadis ini adalah orang yang pergi berjihad membawa hartanya dan jiwanya, kemudian kendaraannya habis, senjatanya habis, uangnya habis, dia pulang hanya membawa dirinya saja. Dia termasuk dalam hadis ini. Namun sebagaimana sering kita ulang-ulang bahwasanya hadis itu saling menafsirkan. Dalam riwayat yang lain, kalau tidak salah dalam riwayat Jalur Syu'bah rahimahullahu taala, lafaz hadisnya man uqira dabbatuhu wa uhriqa damuhu. Kecuali orang yang pergi berjihad fisabilillah kemudian kendaraannya dipotong, yaitu kudanya mati atau untanya mati, kemudian darahnya tertumpah, artinya dia mati syahid. Maka hanya itu orang yang bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Subhanallah. Hadirin rahmati Allah, ketika jemaah haji mereka melakukan inti dari haji pada tanggal 9 besok ini, yaitu wukuf di Arafah, mereka hanya berzikir dari mereka sampai di Arafah sampai terbenam matahari atau sebelum terbenam matahari, dan mereka meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Mereka disyariatkan di sana berzikir, berdoa sebanyak-banyaknya. Namun demikian, ketika mereka meninggalkan Arafah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mereka untuk istighfar. Subhanallah. Artinya jangan sampai matahari di hari Arafah itu terbenam masih ada tersisa dosa pada seseorang. Maka perhatikan, dan kita masing-masing tahu tentang kapasitas diri kita. Jangan sampai matahari hari-hari terbenam sementara dosa yang ada pada diri kita masih merasa ada karena kita masih melakukannya dan belum bertobat untuk meninggalkan. Jangan sampai terulang di hari-hari Ramadan kemarin yang sebagian ikhwan, kalau kita tidak mau bilang kebanyakan, mengeluh, Ramadannya biasa saja. Kita yang buat dia biasa saja. Bukan masalah COVID-19-nya ataupun apa, tapi kita yang tidak memanfaatkannya. Maka 10 hari ini yang sudah memasuki besok hari keberapa? Ketiga. Malam ini sudah tanggal 3. Maka jangan terlewat lagi. Qatal iman aznahu wa iyyakum jami'an. Jika ini terlewat lagi, curigai diri kita. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita untuk mendapatkan keutamaan. Waliyadzubillah. Seperti orang-orang munafik yang dibuat malas oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati mereka kotor, sehingga mereka sama sekali tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Baik. Masalah, saya rasa ayatnya, hadisnya jelas, karena ini adalah majlis muzakarah. Masalah,
Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini juga terkenal, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ati. Hari terbaik di mana matahari terbit padanya adalah hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat adalah hari terbaik. Sekarang bagaimana cara kita mengkolarisikan antara hadis tentang hari yang paling baik untuk beramal soleh adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan hadis sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Bagaimana caranya? Untuk menunggu jawaban? Apa sedang mikir? Menunggu jawaban? Baik. Jawabannya adalah sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika membahas hadis Abdullah bin Abbas tadi. Beliau mengatakan, al-murad anna kulla yawmin min ayyamil ashri afdal min ghairihi min ayyamis sanah sawa'an kana yaumul jumu'ah am la. Maksud hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Abbas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maksudnya adalah setiap hari dari hari-hari yang 10 itu lebih afdal dari hari yang sama di waktu yang lainnya, baik itu hari Jumat ataupun hari selain Jumat. Misalnya hari ini hari Kamis, maka hari Kamis ini adalah lebih baik untuk beramal soleh dibandingkan hari manapun yang kemarin-kemarin atau yang nanti-nanti. Besok hari Jumat, maka hari Jumat besok ini lebih baik daripada Jumat yang kemarin-kemarin atau yang nanti-nanti di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan jelas 10 hari itu akan ada hari Jumat salah satunya, ya kan? Bahkan 2 Jumat berarti ya, besok sama Idul Adha nanti tanggal 10. Maka tidak ada pertentangan. Wa yaumul jumu'ah fihi afdal minal jumu'ah fi ghairihi lijtima'il fadlain fihi. Hari Jumat di 10 hari itu jelas lebih afdal daripada hari Jumat di lain-lainnya, karena terkumpul padanya 2 keutamaan sekaligus. Apa? Keutamaan hari Jumat dan keutamaan Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah, sehingga tidak ada pertentangan. Jelas ini? Ini faedah saja. Masalah berikutnya, tadi sudah kita syaratkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, apakah mencakup siang dan malamnya atau siangnya saja? Siang dan malamnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, wa layalin ashr, dan malam-malam yang berjumlah 10. Nabi SAW menafsirkannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, jawabannya adalah iya. Keutamaan beribadah di malam-malam ini dicakup juga oleh keutamaan beribadah di siang-siang. Jadi sholat malam yang antum lakukan itu luar biasa pahalanya. Sholat witir yang antum lakukan, kemudian doa di waktu sahur yang antum lakukan, manfaatkan. Waktu sebelum fajar itu istighfar. Jadilah seperti orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil ashalhum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja keutamaan khusus untuk keutamaan ibadah di malam hari ini dikalahkan oleh 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di antara malam-malam tersebut ada Lailatul Qadar yang tidak dimiliki oleh malam-malam ini. Namun secara umum ibadah yang kita lakukan itu lebih afdol daripada malam-malam lainnya selain malam Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dikalahkan oleh 10 hari sekarang ini, karena keutamaan dalam hadis ini. Sementara di 10 hari bulan Ramadan yang terakhir itu keutamaan hanya Lailatul Qadar saja, malamnya saja. Maka
kesimpulannya, jangan kita mengkhususkan ibadah pada siang hari saja, tapi malam hari juga kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak bisa menggantikan Lailatul Qadar yang terlewat kemarin. Bagi yang terlewat Lailatul Qadar, ada rasanya insyaallah ya. Bagi yang terlewat Lailatul Qadar, silahkan gigit jari. Kalau mau menangis jadi-jadi di rumah silahkan, antum pantas menangis. Karena malam-malam ini tidak bisa menggantikannya. Tapi jika antum ingin mengejar keutamaan, menutupi apa yang sudah terlewat di hari-hari Ramadan kemarin, manfaatkanlah hari-hari ini. Wallahul muwaffiq. Baik. Nabi SAW mengatakan al-amalus salih. Al-amalus salih di sini umum. Apa saja yang termasuk amal salih, maka dia masuk dalam cakupan hadis ini. Apa saja yang wajib, yang sunnah, apa saja zikir yang ringan sampai yang sifatnya berat bagi sebagian orang. Maka bagi orang yang labib, orang yang cerdas, maka dia akan memanfaatkan hari-hari istimewa ini dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang istimewa pula, yang ada isyaratnya di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara seperti zikir yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, kemudian dalam hadis-hadis Nabi SAW seperti puasa di bulan di hari Arafah dan melakukan sembelihan. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh seseorang, hendaklah dia berusaha untuk melakukannya di hari-hari ini. Nah, masalah yang sering ditanyakan oleh saudara-saudara kita, yaitu apakah boleh atau disunnahkan puasa dari hari pertama sampai hari Arafah tanggal 9. Adapun tanggal 10 jelas haram berpuasa karena Idul Adha. Demikian juga setelahnya tanggal 11, 12, 13. Maka nanti sebagaimana kita akan baca riwayatnya Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, tabi'in yang mulia, beliau berpuasa dari awal sampai tanggal 9, sampai hari Arafah. Kemudian tanggal 10 jelas tidak puasa. Tanggal 11 juga tidak, 12 juga tidak, 13 juga tidak. Ditambah sampai 9 hari dia tidak berpuasa. Jadi 9 hari pertama dia berpuasa, rahimallahu taala, kemudian 9 hari setelahnya dia tidak berpuasa. Rahimallahu taala. Sehingga nanti akan ada nukilan-nukilan daripada salaf kita yang mempraktekkan masalah ini. Kita kembali ke masalah kita. Bolehkah apakah disunnahkan untuk berpuasa di hari-hari ini? Ada riwayat dari Ibunda Hafsah radhiyallahu taala anha, nanti kita akan baca, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai dalam Sunan Kubra, yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dan ada hadis yang bertentangan dengannya, itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana antum ketahui dalam Sahih Muslim, yang menafikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Lepas dari hadis ini ada sebuah kaidah, akhwatul iman, innahu iyyakum jami'an. Jika ada sebuah hadis umum atau dalil umum yang menyebutkan tentang sebuah amalan secara umum, lalu kita membutuhkan dalil khusus yang menyebutkan jenis amalan tertentu, yang jenisnya ini masuk dalam cakupan umum dalil tersebut, tapi ternyata kita tidak menemukan dalil khusus, maka tidak boleh kita mengatakan tidak ada dalilnya, maka hukum asal sebuah ibadah terlarang. Tidak boleh. Karena selama ada dalil umum tersebut yang mencakup dia, tapi dia sifatnya umum, maka kita harus kembali kepada dalil umum tersebut, tidak boleh meninggalkan amalan tersebut. Contoh, sebelum kita ambil contoh ini, contoh yang dibahas oleh asatiz kita, dan kadang-kadang yang namanya murid-murid itu dia yang ramai, yaitu masalah sujud tilawah di dalam salat. Apakah dia diawali dengan takbir dan diakhiri dengan takbir, ataukah langsung sujud begitu saja?
Tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang apakah kita bertakbir ketika sujud tilawah di dalam salat. Tidak ada dalil khusus. Yang ada adalah dalil umum, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir idza rafa'a wa yukabbir idza sajada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir Allahu Akbar ketika turun ruku dan turun sujud, dan ketika bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud. Ini hadis umum kan? Nah, sementara sujud tilawah di dalam salat itu termasuk gerakan salat apa tidak? Jelas, karena dia di dalam salat. Maka meskipun tidak ada dalil khusus yang berkaitan tentang sujud tilawah tersebut, maka dia tercakup di dalam hadis Abu Hurairah yang sifatnya umum tersebut. Karena Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW kalau turun beliau takbir, beliau bangkit beliau takbir juga, kecuali bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Maka tidak boleh seorang mengatakan tidak ada dalilnya itu takbir untuk sujud tilawah. Tidak, ada hadis umum yang tidak bisa antum tinggalkan, karena sujud tilawah itu termasuk dalam gerakan salat karena dia dalam salat. Kalau di luar salat lain masalah. Tapi ini ketika dia masuk dalam salat maka dia tercakup oleh dalil umum tersebut. Nah, sekarang katakanlah tidak ada dalil khusus, sementara kita punya hadis Hafsah. Katakanlah tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa Nabi SAW puasa di hari-hari ini. Maka kita katakan, bukankah ada dalil umum hadis Abdullah bin Abbas, al-amalus salih fihinna, beramal soleh di hari-hari ini. Bukankah puasa termasuk amal soleh? Jika seseorang ingin mengatakan tidak ada dalil khusus Nabi berpuasa, baik, tunjukkan bagi kita dalil yang mengecualikan puasa dari amal soleh. Dia tidak akan menemukan dalilnya yang mengeluarkan puasa dari amal soleh yang dimaksud dalam keumuman hadis Abdullah bin Abbas tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ucapan Nabi SAW, al-amalus salih fihi, ini adalah sangat kuat. Inilah sangat kuat dibandingkan kita mencari contoh dari Nabi SAW. Apa maksudnya? Ketika Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa ini afdal, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita mencari apakah Nabi SAW mempraktekkannya. Karena bisa jadi itu adalah khusus bagi Nabi SAW. Dan Nabi SAW terkadang meninggalkan sesuatu karena beliau tidak ingin diwajibkan bagi umatnya, karena ayat hukum terus turun. Contohnya apa? Salat tarawih. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang, berarti lebih afdol kita salat tarawih di rumah sama keluarga, karena Nabi SAW salat tarawih di rumah. Tidak. Nabi SAW memiliki alasan meninggalkan salat tarawih berjamaah di masjid. Maka ini harus diperhatikan, ikhwatal iman wa iyyakum jami'an. Untuk perhatikan bagaimana pentingnya seseorang memahami hadis sesuai dengan pemahaman para ulama. Akan rusak agama ini ketika ada orang-orang yang ingin memahami hadis seenak kepalanya saja. Jadi ada dalil umum yang kita pegang dalam masalah ini, yang dimana dia tercakup dalamnya puasa. Dan kita tahu puasa adalah di antara amal soleh yang sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari saja, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh perjalanan berapa? 70 tahun. Sangat jauh seseorang dari api neraka ketika dia berpuasa. Nah, di sini ada beberapa riwayat kita kumpulkan dari salaf kita yang menunjukkan bahwasanya puasa di hari-hari ini memang ada, bukan sesuatu yang bid'ah atau bukan sesuatu yang menyelisihi sunnah. Buat faedah, yaitu bagi para tulabul ilm,
Jika ingin mengetahui mazhab para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in setelahnya, atau mengetahui bagaimana praktek mereka, ada dua kitab besar yang dia adalah kitab yang mu'tamad, yaitu diakui oleh para ulama kita sebagai sumber, yaitu Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani, Ibn Hammam As-San'ani, dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dua kitab ini mengumpulkan riwayat dari salaf tentang bagaimana mereka mempraktekkan sunnah. Sebagian besar riwayat ini kita nukil dari sana, begitu juga dari kitab-kitab lainnya. Yang pertama dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Disebutkan dalam Ad-Durrul Mansur, dia mengatakan, siyamu yaumin minal ashri ya'dilu syahrain. Puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sama dengan puasa 2 bulan turut-turut. Kemudian dari Al-Auza'i Amr ibn Abdurrahman Al-Auza'i. Al-Auza'i ini bukan kabilah ya. Kalau antum cari suku namanya Auza'i itu tidak akan ketemu. Auza'i itu adalah nama tempat. Jadi ada sebuah daerah yang di sana kumpul orang-orang pendatang. Ada orang asli di sana, orang pendatang semua. Sehingga Auza' itu artinya sebuah tempat yang warganya berasal dari banyak tempat. Dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Sama kayak sini mungkin ya, Mudir. Berarti antum ini adalah Al-Auza'i. Jadi Al-Auza'i itu adalah nisbat kepada tempatnya, bukan sukunya beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dia mengatakan, balaghani anna al-amala fil yawm min ayyamil ashri ka qadri ghazwatin fi sabilillah yusamu naharuha wa yuhrasu lailuha. Sampai kepadaku bahwasanya amal soleh di hari-hari ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sama dengan berjihad di jalan Allah. Pada siang harinya kita berpuasa dan pada malam harinya kita terjaga, yaitu untuk melakukan salat malam. Dua riwayat sudah, Al-Hasan Al-Basri, kemudian dari Al-Auza'i. Yang ketiga dari Ibn Sirin, diriwayatkan oleh Ibnu Aun dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Aun, Abdullah bin Aun, dia mengatakan, kana Muhammad ibn Sirin yasumul asra. Dulu Muhammad ibn Sirin dia berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9, puncaknya tanggal 9 hari Arafah. Kemudian juga dari Mujahid, sama diriwayatkan oleh Laits ibn Abi Sulaim dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Mujahid puasa juga di hari itu. Kemudian Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, dia sangat gigih berpuasa di hari-hari tersebut rahimahullahu jami'. Nah, ini adalah riwayat dari para salaf kita yang menunjukkan bahwasanya tidaklah atau bukan suatu perkara baru ketika seseorang berpuasa di hari-hari ini dengan alasan tidak ada nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak ada dalil khusus yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berpuasa. Justru sebaliknya ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menafikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari-hari ini. Tapi kita sebut hadis ini, pertama hadis Hafsah, kemudian kedua hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma, kemudian kita baca penjelasan para ulama tentang bagaimana mereka mengkolerasikan hadis ini. Sebelumnya kita ulangi faedah bahwasanya ketika para ulama mendapati ada dua dalil yang zahirnya bertentangan, ini mereka melakukan beberapa tahap. Yang pertama, mereka mencoba untuk menggabungkannya, dan mereka punya prinsip al-jam'u aula min at-tarjih, mengumpulkan dalil yang seolah bertentangan ini lebih utama daripada kita menangkan salah satunya. Dan mereka juga mengatakan al-i'mal aula min al-ihmal, mengamalkan kedua dalil lebih utama daripada mengamalkan salah satunya dan meninggalkan salah satunya. Inilah mazhab para ulama. Jika mereka tidak bisa menggabungkan dua hadis tersebut menjadi satu hukum atau satu makna, maka mereka melakukan apa? Menelitinya lebih lanjut, dan mereka mencoba untuk mencari mana yang duluan dan mana yang belakangan, sehingga mereka melakukan nasikh dan mansukh.
Jika mereka tidak tahu tanggal atau data dari dalil tersebut, maka mereka melangkah yang ketiga, yaitu tarjih. Maka disinilah berfungsi kategori hadis-hadis tersebut. Sahih, ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, kemudian ada hasan, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, kemudian ada dhaif, ada dhaif yang ringan, ada dhaif yang jiddan, ada munkar, seterusnya. Nanti akan berlaku di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim akan lebih mudah diambil oleh para ulama ketimbang dalam kitab-kitab lainnya. Seperti contohnya masalah berbekam ketika puasa, salah satu mazhab para ulama adalah mengamalkan hadis Abdullah bin Abbas oleh Imam Bukhari ketimbang hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Ahlus-Sunnah. Nah, dalam hadis ini dalam masalah ini ada dua hadis. Hadis Hafsah dari Abu Dawud dan Imam Ahmad, bahwa dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa tis'a Dzulhijjah. Apa artinya tis'a Dzulhijjah? 9 Dzulhijjah atau 9 hari Dzulhijjah? 9 Dzulhijjah. Nah, baik. Hakikatnya para ulama juga khilaf sebagaimana antum khilaf. Barakallahu fikum. Ada sebagian ulama mengatakan mendakwil hadis Hafsah ini dengan tanggal 9 maksudnya. Tapi takwil ini dibantah oleh riwayat yang lain, Asyra Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka maksudnya adalah hadis Hafsah ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, bukan tanggal 9, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Hadis ini sahih dari Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qattun." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama sekali. Oh, berat ya. Yang satu menafikan, yang satu apa? Yang satu menetapkan. Nah, baik. Ini salah satu masalah yang timbul dari sebuah keluarga poligami. Dan jawabannya dari situ. Para ulama kita seperti Al-Munawi rahimahullahu taala dalam Faidul Qadir, dia menjawab dari sisi itu, dari sisi poligaminya. Dia menjawab, oh gampang jawabannya. Istri Rasulullah kan berapa? Ya waktu itu 9. Dan beliau jelas nimbang, ya kan? Nimbang. Masing-masing punya hari. Siapa tahu pas di harinya Aisyah, Nabi SAW memang tidak puasa. Tapi di hari istrinya yang lain, pas nimbang, beliau berpuasa. Jawabannya kan mudah, ya kan? Nah, justru ini akan bermasalah ketika kita yang menjadi pelakunya, istri kita cuma satu semua, ya? Akan bermasalah di situ. Mana yang benar ini? Puasa apa tidak? Itu akan bermasalah. Tapi Nabi SAW tidak ada masalah. Ini jawaban Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir. Ini jawaban pertama. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menafikan apa yang dia lihat. Hafsah menetapkan apa yang dia lihat. Aisyah berkata, aku tidak melihat, ya kan? Aisyah tidak mengatakan tidak ada yang pernah melihat. Tapi dia mengatakan, ini telitinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, telitinya dia melindungi lafaz, dia mengatakan aku tidak melihat. Jadi dia menafikan dirinya, tidak menafikan ada orang lain yang melihat. Dan buktinya ada Hafsah yang lihat radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Jawaban yang kedua dari Al-Athram, sebagaimana dalam Nasikhul Hadis wa Mansukhuhu. Beliau menjelaskan bahwasanya bisa jadi maksud Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atas dasar bahwa hukumnya wajib. Itu agar tidak ada orang meyakini oh, wajib dong karena Nabi melakukan. Enggak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa. Maksudnya puasa wajib. Tapi kalau sunnah berarti pernah. Jadi yang dinafikan oleh Aisyah adalah Nabi SAW melakukan puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan dasar hukum dia wajib. Itu yang dinafikan.
Paham Abu Muhammad? Hah? Masih kepikiran yang tadi yang pertama? Jadi yang dinafikan oleh Aisyah, Nabi SAW tidak pernah puasa 10 hari pertama itu dengan keyakinan dia wajib. Aduh. Agar nanti siapa yang tidak puasa silahkan, siapa yang tidak puasa silahkan juga, karena tidak wajib. Jelas ya? Jawaban yang ketiga, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, yang dinafikan oleh Aisyah adalah Nabi SAW tidak berpuasa karena uzur, entah itu karena safar atau karena sakit atau lainnya. Jadi Nabi SAW memang benar tidak berpuasa, tapi karena ada uzurnya. Ketika tidak ada uzur, Hafsah menetapkan bahwasanya Nabi SAW berpuasa. Jawaban berikutnya dari Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Al-Musbit, setelah menyebutkan dua hadis ini, beliau mengatakan al-musbit aula minan nafi. Hadis yang menetapkan lebih kita menangkan daripada hadis yang menafikan. Kenapa? Karena al-musbit itu yang menetapkan itu fihi ziyadatul ilm, ada tambahan faedah, ada tambahan hukum. Itu. Misalnya, lihat mudir enggak? Oh, saya lihat. Nah, jadi yang melihat ini lebih kita terima riwayatnya kalau sama levelnya. Kenapa? Karena dia memberikan kita faedah bahwa mudir ada, ketimbang ini yang bilang mudir tidak ada. Maka hadis Hafsah dalam hal ini lebih kita menangkan ketimbang hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, meskipun dia dalam Sahih Muslim. Baik. Kemudian dijawab juga oleh salah seorang ulama kita yang lain dari India, As-Sindi rahimahullahu taala, dalam catatan kakinya terhadap Sunan Ibnu Majah, bahwa bisa jadi Nabi SAW berpuasa tidak full, beliau puasa sebagian. Pas di giliran Aisyah, Nabi tidak puasa, tapi beliau berpuasa di hari-hari itu, hanya saja tidak bulan. Ini mungkin, dan ini mungkin. Kemudian An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menjelaskan yang terakhir, bahwasanya bisa jadi berbeda-beda setiap waktu Nabi SAW. Kadang-kadang beliau puasa full 9 hari, kadang-kadang puasa sebagian, kadang-kadang tidak puasa sama sekali. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam sebuah riwayat begitu katanya, Nabi SAW kadang puasa terus sampai kami bilang, wah puasa terus Nabi. Kadang-kadang tidak puasa terus sampai kami bilang, oh, Nabi tidak pernah puasa. Itu. Jadi beliau mengikuti kondisi. Sehingga kita kembali kepada ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, anjuran yang paling kuat untuk berpuasa dalam masalah ini adalah apa? Yaitu hadis Abdullah bin Abbas dalam riwayat Bukhari, al-amalus salih fihinna, beramal saleh di hari-hari itu dicintai oleh Allah dibanding hari-hari yang lainnya, dan tidak ada dalil yang mengeluarkan puasa dari apa? Dari hadis tersebut. Nah, jelas ini insyaallah. Ini dia muzakarah kita pada malam hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan ke masalah yang lain yang perlu kita ulangi dan angkat. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sebelum kita buka tanya jawab, ada sebuah faedah qatal iman wa iyyakum jami'an, dan faedah ini kita awali dengan sebuah kaidah, meskipun kaidah ini secara lafaz ini belum kita temukan langsung dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, namun Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa beliau menisbatkan ucapan ini kepada Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris, yaitu ad-dalil idza tatarrara ilaihi akthar min ihtimal batal istidlal. Sebuah dalil jika memiliki banyak kemungkinan maka tidak bisa digunakan dalil tersebut. Di antara yang berkaitan dengan masalah kita adalah yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang masalah meniatkan puasa sunnah di siang hari.
yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang kemudian mencari makanan. Aisyah menjawab tidak ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni idzan shaimun, kalau begitu aku berpuasa. Sebagian ulama mengambil istinbat dari hadis Aisyah ini bahwasanya boleh bagi seseorang untuk meniatkan puasa sunnah di siang hari, tidak dari malam hari, yaitu menyelisihi keumuman hadis atau menjadi pengecualian dari hadis Hafsah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yubitis siyam minal lail fala siyama lahu, barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari maka tidak sah puasanya. Namun kita mendapati bahwasanya hadis Aisyah yang tadi memiliki banyak kemungkinan, apalagi ada lafaz lain yang menunjukkan bahwasanya bukan seperti itu makna sejatinya. Dalam sebuah lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falaqad asbahtu shaiman, sebenarnya dari tadi pagi aku sudah puasa. Itu berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu memang puasa. Lalu ketika itu mungkin beliau sedang capek atau lapar, maka beliau pulang, tapi ternyata tidak mendapati makanan, maka beliau lanjutkan puasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disampaikan oleh beberapa masyayikh kita, meskipun saya tahu ada khilaf dalam masalah ini, tapi apa yang mereka sampaikan kuat, bahwasanya hadis Hafsah, orang yang tidak meniatkan puasa dari malam itu tidak sah puasanya, ini mutlak, entah itu puasa fardu ataupun puasa sunnah. Maka ini harus kita perhatikan. Nah, minimal kita keluar dari khilaf. Antum kan makan sahur bangun, maka itu sudah cukup sebagai niat. Namun ketika di hari-hari ini selain puasa Arafah, mungkin seorang tiba-tiba saya puasa saja, dia jangan lupa niatkan dari malam hari agar dia lebih pas mengamalkan sunnah dan keluar dari khilaf para ulama dalam masalah ini. Dan sekali lagi taujih para masyayikh kita tentang masalah ini, bahwa tidak ada pengecualian tentang masalah berniat dari malam. Ini adalah taujih yang sangat kuat dari segi dalil dan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Kalau tidak ada, kita sholat. Ya. Bagaimana amal soleh mencintai pada satu hari? Bagaimana suatu kemaksiatan Baik, jazakallahu khairan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keutamaan sebuah tempat untuk beribadah atau sebuah waktu untuk beribadah, secara otomatis pelanggaran-pelanggaran atau maksiat-maksiat yang dilakukan di tempat itu atau di waktu itu akan menjadi berlipat ganda juga. Ini sudah otomatis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dari segi pahala, demikian juga memberikan suatu yang sangat berat dari segi dosa. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, kewajiban kita bertambah? Bukankah orang yang mengetahui hukum lebih berat dosanya ketimbang orang yang tidak mengetahui hukum? Bahkan orang yang tidak tahu hukum bisa lepas, tapi orang tahu hukum dia akan terkena hukum bahkan lebih berat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan istri-istri Nabi bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan keji di antara mereka, maksudnya zina, yudha'af lahal azab di'fain, maka Allah akan menimpakan azab 2 kali lipat kepada mereka karena mereka istri Nabi. Maka begitu juga ketika seorang melakukan maksiat di hari-hari ini adalah hari yang utama, di bulan haram pula, di bulan suci, maka sungguh celaka orang-orang yang melakukan maksiat di bulan ini dan dia melupakan amal soleh. Maka kita, sebagaimana kata saya tadi, hendaklah ketika matahari terbenam di hari-hari ini dan puncaknya nanti di hari Arafah atau tanggal 10-nya, jangan sampai kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh taubat kita di hari-hari ini. Nah, wallahu taala a'lam. Ya. Ya.
Sunnah. Iya. Barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus, yaitu masalah puasa itu banyak jenisnya. Yang sunnah secara khusus, ada puasa mutlak dan ada puasa yang dikaitkan dengan waktu seperti Senin Kamis, atau puasa Daud, puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Bid yang di pertengahan bulan 13, 14, 15. Kalau 10 hari ini bagaimana? Yaitu jika dia bertepatan dengan hari Senin atau hari ini hari Kamis, maka diniatkan puasa Senin Kamis. Kalau tidak bertepatan dengan hari apapun, maka seorang bisa meniatkannya puasa 3 hari setiap bulan di awal bulan. Karena waktunya bebas kan? Puasa 3 hari setiap bulan yang sama artinya puasa 1 bulan. Ya, betul ya? Karena satu kebaikan 10 kali lipat. Berarti puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa 1 bulan, 30 hari. Maka dia bisa lakukan di awal. Bisa lakukan di awal. Dianggap, dia niatkan itu sebagai puasa apa? 3 hari setiap bulan. Kalau tidak itu, tidak ini, maka dia niatkan puasa sunnah mutlak untuk mengejar keutamaan puasa di bulan haram, terutama di 10 hari ini. Kemudian secara khusus nanti di puasa Arafah dia niatkan untuk puasa Arafah yang menggugurkan dosa berapa? Setahun apa 2 tahun? 2 tahun. Setahun yang sudah lewat, setahun yang akan datang. Nah, ini pertanyaan itu. Nah, wallahu taala a'lam. Nah. Jadi kita ingatkan lagi ya, banyak yang keliru, bahkan ada juga pertanyaan masuk tentang puasa bid, katanya hadisnya dhaif atau apa. Ini maka sungguhnya ada dalil umum tentang puasa 3 hari seperti hadis Hafsah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 3 hari di awal bulan. Kemudian hadis Abdullah bin Amr bin As yang menganjurkannya untuk puasa 3 hari setiap bulan. Ialah hadis sahih yang sifatnya umum. Setiap orang bisa mempraktekkannya dan dia bebas menentukan di awalkah, di tengahkah atau di akhirkah. Adapun puasa Ayyamul Bid itulah dalil khusus. Dia berbeda dengan hadis 3 hari setiap bulan. Dia adalah hadis khusus yang menjadi salah satu cara kita untuk melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Seandainya dia benar-benar dhaif dan banyak ulama yang menguatkannya, maka kita punya dalil umum, yaitu apa? Hadis 3 hari setiap bulan. Wallahu taala a'lam. Kaif? Fi? Fadhal. Terkait niat yang untuk menghindari khilaf ulama bahwa niat di siang hari karena ada puasa tertentu yang ada kita waktunya tidak rutin seperti yang mobil kan, kita harus benar-benar memperhatikan tanggal. Apakah dibolehkan kita diniatkan saja dari awal bahwa nanti kalau tanggal sekian saya akan puasa sekian misalnya, apakah itu dibenarkan untuk menghindari khilaf ulama? Puasa dari awal bulan gitu misalnya? Diniatkan bahwa pada tanggal misalnya kayak mobil nih pada tanggal tersebut. Siapa tahu saya baru ingat tanggalnya pada siang harinya, jadi dia niatkan memang di awal bulan. Iya. Dan pertanyaan kedua, saya agak bingung tadi terkait puasa 3 hari dengan 3 hari setiap bulan dengan yang ayam mobil. Apakah 3 hari setiap bulan ini berturut-turut atau boleh berpisah atau bolehkah kita satukan dengan sekalian kerjaannya di ayam mobil? Dan terkait ayam mobil sendiri juga ketika bulan Zulhijjah kan itu pada 13, 14, 15 itu kan tidak ada tidak bisa dilaksanakan puasa tersebut. Apakah ada proses kita penggantian kalau misalnya kita sudah rutin seperti apa?
pertama, bisakah seseorang berniat di awal untuk khusus puasa bid misalnya, dia khawatir terlewat? Tidak bisa, karena Nabi SAW bahasanya malam yubayyit, artinya tadi malam berniat kemarin, bukan dari awal. Sehingga kita dapati ada khilaf para ulama tentang puasa Ramadan secara khusus. Bisakah seorang berniat sekali saja atau setiap hari dia perbarui niatnya? Ini menunjukkan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Namun jika seorang sudah berniat dari awal, kemudian dia ternyata ingat di hari itu, sekarang kan tanggal 13, maka jangan dia bersedih hati. Sesungguhnya dia sudah mendapatkan niatnya dan dia bisa ganti di hari yang lain yang hukumnya sama, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, tidak mesti di tanggal 13, 14, 15. Baik, jelasan pertama. Kemudian yang kedua, apakah puasa 3 hari ini disyaratkan berturut-turut? Secara umum tidak. Seseorang bisa, tadi saya katakan, misalnya seseorang bisa melakukannya tanggal 1 misalnya. Lalu nanti dia puasa lagi tanggal 29, boleh. Dan di tengah-tengah tanggal 15, boleh. Tanggal berapapun, yang penting 3 hari setiap bulan, itu sudah dipraktekkan sunnah berpuasa 3 hari setiap bulan. Tidak ada disyaratkan berturut-turut atau kapan. Makanya tadi saya sebutkan hadis riwayat Hafsah, Nabi SAW puasa di awal bulan, bukan di tengah, bukan di akhir, tapi di awal bulan 3 hari. Ya. Nah, adapun berkaitan dengan bulan ini, maka pertama kita katakan Nabi SAW mengharamkan kita puasa di hari-hari tersebut, kecuali tanggal 15 ya. Tanggal 11, 12, 13, 14, 15 berarti boleh berpuasa. Hari perayaan 13. Selama seseorang meninggalkan puasa di hari 13 itu karena Rasulullah SAW melarang, maka justru dia akan dapat pahala berlipat-lipat. Pertama, dia mendapatkan pahala karena dia sudah terbiasa melakukan puasa bid tiap bulan. Dan bulan ini dia terhalang karena Nabi melarang. Dia dapat pahala, tetap dapat pahala. Berdasarkan hadis Abu Musa, Muslim. Kemudian kedua, dia dapat pahala mengamalkan sunnah Nabi SAW, tidak berpuasa di hari itu. Double pahala, subhanallah. Antum makan dan minum, tapi antum dapat pahala puasa dan pahala makan dan minum. Itulah keberkahan seorang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka tidak usah bersih hati, tidak bisa dong bulan ini saya full ayamul bid. Ganti dia dengan hari yang lain. Antum niatkan di hari ini, misalnya hari ini Kamis, besok berarti Jumat, Sabtu, Ahad. Antum puasa 3 hari, antum niatkan puasa 3 hari tiap bulan. Itu sudah dapat keberkahannya, dan itu lebih baik daripada ayamul bid yang sebelum-sebelumnya. Jelas insyaallah? Nah, yakfi insyaallah ya, cukup. Baik, insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Ikhwati al-iman, azna wa iyyakum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.